Hujan turun dengan lembut di sore yang muram. Awan kelabu menggantung rendah, seolah-olah menutupi setiap sudut langit yang seharusnya dihiasi dengan cahaya senja. Di sebuah rumah berwarna putih yang tampak mulai memudar warnanya, suara tetesan hujan menghiasi kesunyian. Rumah itu, yang pernah menjadi tempat penuh kenangan, kini hanya menyisakan sepi dan bayang-bayang masa lalu. Di dalam rumah itu, seorang wanita paruh baya duduk termenung di ruang tamu. Namanya Nurani, atau lebih akrab dipanggil Ibu Nani. Usianya sudah menginjak 50 tahun, namun matanya masih menyimpan tatapan tajam, yang seolah mampu menembus jarak waktu. Di tangan kanannya, secangkir teh hangat yang perlahan mengepulkan uap. Ia menatap keluar jendela, mengamati hujan yang terus turun dengan lembut, seakan mencoba menyembunyikan perasaan yang selama ini ia pendam. Setiap tetes hujan yang jatuh dari langit, seolah membawa Nurani kembali pada kenangan yang tak pernah bisa ia lupakan. Kenangan tentang anak laki-lakinya Rian. Rian yang kini sudah berusia 22 tahun. Rian yang sejak kecil selalu menjadi pusat dunia bagi Nurani. Sejak suaminya Azhari meninggal beberapa tahun lalu, hanya Rian yang menjadi teman setia, berbagi tawa dan cerita, meski kadang harus menahan rasa pilu yang mengikat di dalam hati. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, ada perubahan yang begitu jelas terasa. Rian kini tidak lagi memperlakukannya seperti dulu. Anak laki-laki itu seringkali melihatnya dengan tatapan yang berbeda. Tatapan itu bukan lagi tatapan seorang anak kepada ibunya, melainkan tatapan yang penuh pertanyaan, seperti ada sesuatu yang tidak bisa mereka bicarakan. Nurani merasa ada jarak yang semakin lebar di antara mereka, meskipun hanya sedikit yang bisa ia pahami tentang perubahan itu. Saat hujan semakin deras, terdengar suara langkah kaki mendekat dari koridor. Nurani menoleh, dan di ambang pintu ruang tamu berdirilah Rian. Pemuda itu mengenakan kaos hitam yang sudah sedikit kusut dan celana panjang yang tampak sedikit terlalu panjang di tubuhnya yang semakin tinggi. Rambutnya yang hitam dan agak berantakan menambah kesan bahwa Rian sudah dewasa. Berbeda dengan anak laki-laki yang dulu selalu ceria dan penuh semangat. "Ibu," Rian menyapa pelan, meski ada sedikit keraguan yang terlihat di wajahnya. "Iya, Nak," jawab Nurani dengan suara lembut. Ia berusaha untuk terlihat tenang, meski hatinya mulai tidak karuan. Rian berjalan mendekat dan duduk di sebelahnya. Di tangannya, ia membawa sebuah mug dengan teh hangat. "Hujannya deras ya, Bu. Mau saya buatkan teh lagi?" tanya Rian. Suaranya terdengar agak ragu, seperti sedang mencari-cari kata yang tepat. Nurani tersenyum tipis, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Tidak usah, Nak. Teh yang ini sudah cukup," jawabnya, sambil menatap Rian dengan pandangan yang penuh harap. Namun, meski senyum itu hadir, ada sesuatu yang berbeda di mata Nurani. Perasaan yang sulit untuk diungkapkan. Perasaan yang begitu berat, namun tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Rian duduk di samping ibunya, dengan tangan yang tak henti-hentinya memutar-mutar mug di tangannya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya diam, dan hanya suara hujan yang menggantikan percakapan yang biasanya selalu mengisi rumah itu. Nurani merasakan ada jarak yang tak terucapkan antara mereka, sebuah jarak yang lebih terasa daripada apapun yang pernah mereka rasakan sebelumnya. Di balik tatapan Rian yang kini sering menghindar, ada sesuatu yang tak bisa Nurani jelaskan. Perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Rian yang dulunya selalu menjadi anak yang manis dan penuh kasih sayang kini, seperti berubah. Bukan hanya dalam cara ia berbicara, tetapi juga dalam cara ia melihat dunia. Begitu banyak yang berubah, namun tak ada kata-kata yang keluar untuk mengungkapkan kebingungannya. "Apa kamu merasa hujan ini seperti membawa sesuatu yang berbeda, Bu?" tanya Rian setelah beberapa saat diam. Nurani menoleh, menatap pemuda di sampingnya itu dengan penuh perhatian. Rian selalu bisa membuatnya merasa cemas dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana, yang seolah-olah menggali perasaan yang lebih dalam. Nurani hanya mengangguk pelan. "Hujan selalu membawa kenangan, Nak. Tapi, mungkin kali ini, hujan juga membawa sesuatu yang lebih dari itu," jawabnya pelan, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Rian hanya tersenyum tipis, senyuman yang penuh makna, meskipun ia berusaha untuk menutupi perasaan yang sebenarnya sedang mengganggunya. Ia tahu, ada sesuatu yang berbeda di antara mereka, sesuatu yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi dirasakan begitu kuat dalam setiap detik kebersamaan mereka. Suasana kembali hening, hanya suara hujan yang terdengar. Namun, meski hujan terus turun dengan derasnya, ada perasaan yang menggelora di dalam hati mereka berdua. Perasaan yang tak terucapkan, namun selalu ada di antara mereka,
mengisi setiap ruang yang kini terasa begitu sepi. Keheningan rumah itu terus mengisi ruang antara Nurani dan Rian, seperti dua jiwa yang terperangkap dalam kerumitan perasaan yang tak bisa diungkapkan. Waktu seolah berhenti saat mereka duduk bersama, ditemani hanya oleh suara hujan yang terus turun dari langit yang mendung. Nurani merasakan ada sesuatu yang semakin memisahkan dirinya dengan anaknya, meski jarak mereka hanya beberapa inci di antara sofa tempat mereka duduk. Rian, yang tadinya ceria dan selalu penuh dengan pertanyaan-pertanyaan polos, kini lebih banyak diam. Bahkan, tatapannya pun berbeda. Ada sesuatu yang tampak lebih dalam di matanya. Sesuatu yang tak bisa ditangkap oleh Nurani, meski ia sudah mengenal anaknya lebih dari 2 dekade. Rian bukan lagi anak laki-laki yang selalu datang dengan senyum lebar dan candaan kecil. Ada yang hilang, dan itu membuat hati Nurani terasa tercekik. "Rian," suara Nurani keluar perlahan, hampir seperti bisikan. Rian menoleh ke arahnya dengan tatapan penuh perhatian. "Kenapa kamu tampak berbeda belakangan ini? Apa yang mengganggumu, Nak?" Rian menunduk, matanya seakan menelusuri lantai kayu yang mulai memudar warnanya. Ia menggigit bibir bawahnya, merasa ada beban yang begitu berat di dalam dirinya. Perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan, meskipun ia tahu ibunya pasti merasakannya. Ia mengangkat wajahnya perlahan, matanya bertemu dengan mata ibunya yang penuh kekhawatiran. "Aku tidak tahu, Bu," jawabnya pelan. "Aku hanya merasa ada yang berubah. Entah apa itu, aku sendiri juga bingung." Nurani memandangnya dengan cemas. Rian bukanlah anak yang sering mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Ia selalu tampak seperti orang yang tenang dan pendiam, meskipun di balik itu ada banyak hal yang tak terlihat. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Perasaan itu semakin mengganggu Nurani. Perasaan bahwa ada sesuatu yang mulai terjalin antara mereka, tetapi tidak bisa mereka bicarakan. "Jangan diam, Nak," ujar Nurani dengan lembut. "Kalau ada yang mengganggumu, katakan saja. Ibu akan selalu mendengarkanmu. Kita bisa berbicara tentang apa saja." Rian menghela napas panjang, seperti menahan sesuatu yang sudah terlalu lama terpendam. "Aku merasa, Bu, aku tidak tahu bagaimana caranya menjelaskan ini," kata Rian, matanya menghindari tatapan ibunya. "Tapi, ada perasaan yang mulai tumbuh, dan itu membuat aku bingung." Nurani terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Sebagai seorang ibu, ia tahu bahwa anaknya tengah berada dalam dilema batin yang besar, dan ia tak ingin menambah beban itu. Tetapi, entah kenapa, perasaan yang membuncah dalam dada membuat Nurani merasa seperti ada yang tak beres antara mereka. "Apa maksudmu, Rian?" tanya Nurani. Suaranya bergetar. "Perasaan apa yang kamu maksudkan?" Rian menatap ibunya dengan ragu. Ia tahu, pertanyaan ini akan membuat segalanya menjadi lebih rumit. Tetapi, sepertinya sudah waktunya ia mengatakan apa yang sebenarnya telah mengganjal di hati dan pikirannya. "Aku merasa, entah, Bu, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini. Perasaan itu mulai muncul sejak beberapa bulan terakhir. Aku merasa, aku mulai melihat ibu dengan cara yang berbeda," jawab Rian. Suaranya hampir tak terdengar. Nurani terkejut. Ada sesuatu yang menohok di dalam hati Nurani. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan, namun terasa begitu nyata. Ia tahu bahwa hubungan antara ibu dan anak biasanya tidak pernah berbicara tentang hal-hal seperti ini. Dan sekarang Rian berbicara dengan cara yang membuat hatinya berdebar-debar. "Ibu, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa seperti aku tidak lagi melihatmu sebagai ibu, Bu. Aku merasa ada yang berbeda antara kita," lanjut Rian dengan suara yang hampir pecah. "Aku merasa canggung, seperti ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan." Suasana semakin mencekam. Nurani menundukkan kepalanya, mencoba meresapi kata-kata yang baru saja keluar dari mulut anaknya. Setiap kata yang diucapkan Rian terasa seperti guratan yang dalam di hati Nurani. Perasaan apa yang sedang dirasakan oleh anaknya itu? Apa yang menyebabkan perubahan ini? Nurani tak bisa mengungkapkannya, tetapi dia tahu, ini adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa mengubah semuanya. "Shh, sudah, Nak," kata Nurani dengan suara lembut, mencoba menenangkan Rian. "Jangan terburu-buru mengatakannya. Kita akan mencari cara untuk menghadapinya bersama. Semua perasaan ini tidak perlu terburu-buru. Kamu tahu bahwa ibu akan selalu ada untukmu." Rian mengangguk pelan, meskipun hatinya masih dipenuhi kebingungannya. Ia tahu, kata-kata ibunya tidak akan pernah berubah. Nurani akan selalu ada untuknya, seperti ibu pada umumnya. Tetapi,
Kini perasaannya semakin membingungkan. Ia tidak tahu apakah ini adalah perasaan yang benar atau sekadar perasaan sementara. Namun, ia merasa perasaan itu semakin menguat seiring waktu. Hujan masih turun, dan suasana di rumah itu semakin terasa sunyi. Setiap tetes hujan yang jatuh seakan menggambarkan perasaan yang semakin terpendam di dalam hati mereka berdua. Rian dan Nurani duduk berdampingan. Tetapi, sepertinya jarak antara mereka semakin terasa jauh, meski mereka berada dalam satu ruangan yang sama. Nurani memejamkan matanya, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Ia tahu, perasaan yang sedang menguasai Rian ini bukan sesuatu yang bisa dihindari begitu saja. Dan mungkin, saatnya nanti, ia harus menghadapi kenyataan tentang perasaan yang telah lama terpendam. Meskipun itu bukan hal yang mudah. Tetapi, untuk sekarang, ia hanya bisa berdoa agar hujan ini bisa menyembuhkan segalanya. Hari-hari setelah percakapan itu berlangsung dengan berat di dalam hati Nurani. Setiap kali ia menatap Rian, perasaan campur aduk kembali muncul. Ada keraguan, ada kecemasan, dan tentu saja, ada rasa takut yang terus menggelayuti hatinya. Ia merasa tidak tahu bagaimana harus bertindak. Anak laki-lakinya, yang dulu sangat ia kenal, kini tampak begitu asing. Tatapan Rian yang semakin dalam, yang penuh dengan kebingungannya, semakin menyadarkannya bahwa mereka sedang berada di persimpangan jalan yang tidak bisa mereka hindari. Nurani berusaha untuk melanjutkan hari-harinya. Meski di dalam hatinya selalu ada rasa cemas yang terus mengganggu. Rian semakin sering menghabiskan waktu di kamar, jarang keluar rumah, dan lebih banyak merenung. Nurani mencoba bersikap normal, seolah tidak ada yang berubah. Namun, ia tahu, ada sesuatu yang tidak bisa ia tutupi dengan kebiasaan lama. Rian bukan lagi anak kecil yang dulu sering berbicara tentang segala hal. Rian kini lebih tertutup, lebih bingung, dan tampaknya semakin jauh dari dirinya. Pada suatu malam, hujan kembali turun dengan derasnya. Nurani duduk di ruang tamu, menatap jendela yang mengarah ke halaman depan. Suasana rumah semakin sunyi. Hanya suara hujan yang mengisi kekosongan itu. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat. Rian muncul dari balik pintu dengan ekspresi yang serius. Wajahnya tampak lebih matang, tetapi ada sesuatu yang tidak biasa di matanya. Sebuah ketegasan yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Ibu, aku harus bicara." Suara Rian terdengar tegas, tetapi penuh dengan kebingungan. Nurani menoleh, matanya yang biasanya lembut kini terlihat penuh kecemasan. "Ada apa, Nak? Kenapa kamu tampak begitu serius?" tanya Nurani, berusaha menjaga ketenangannya. Rian menghela napas panjang sebelum duduk di sebelah ibunya. "Ibu, aku tidak tahu bagaimana harus memulai ini. Tapi aku merasa bahwa perasaan yang aku alami ini semakin tidak bisa aku hindari. Aku tidak ingin terus-terusan menyimpannya dalam hati." Nurani menatapnya, hatinya mulai berdegup lebih cepat. Ia tahu bahwa perbincangan ini adalah puncak dari semuanya. Perasaan yang selama ini terpendam, yang semakin kuat dan tak terelakkan, kini akan diungkapkan. "Rian, kalau ini tentang perasaanmu, Ibu sudah mulai mengerti. Tapi, kamu harus tahu bahwa apapun yang terjadi, kita bisa menghadapi ini bersama." Rian menunduk, dan untuk beberapa saat, tidak ada kata-kata yang keluar. Ia meremas tangannya, seperti mencari kekuatan untuk mengatakan apa yang selama ini mengganggu pikirannya. "Ibu, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar antara kita. Aku tahu ini salah, aku tahu ini tidak seharusnya terjadi, tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini," ujar Rian, dengan suara yang penuh dengan kebingungan dan kekhawatiran. Nurani terdiam. Tentu, dia merasa takut. Perasaan yang sedang diungkapkan oleh Rian bukan hanya mengejutkannya, tetapi juga menghancurkan dunia yang selama ini ia bangun. Namun, ia berusaha keras untuk tetap tenang. Apa yang dikatakan oleh anaknya adalah kenyataan yang harus dihadapi. Meskipun itu adalah kenyataan yang paling sulit. Ia sudah merasa ada yang tidak beres, tapi mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Rian, membuatnya merasa seperti berada dalam sebuah mimpi buruk yang sulit untuk dibangunkan. "Ibu," lanjut Rian dengan suara yang hampir pecah. "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa semakin dekat dengan Ibu, dengan cara yang berbeda. Aku tahu ini tidak normal, dan aku takut. Aku takut kalau perasaan ini salah, tapi aku tidak bisa menahannya lagi." Air mata mulai mengalir di pipi Nurani. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, berusaha menyembunyikan rasa sakit yang begitu dalam. Ia tahu, apa yang dirasakan Rian bukanlah sesuatu yang ia harapkan, namun ia juga tahu bahwa perasaan itu datang dari tempat yang sangat dalam hati anaknya. Rasa takut, kebingungan,
Dan keraguan yang Rian alami adalah hasil dari kebingungannya sendiri, sebuah perasaan yang tidak bisa mereka kendalikan. Tetapi, apakah itu artinya mereka harus berpisah, atau justru berjuang bersama untuk menghadapi kenyataan ini? Nurani mengangkat wajahnya dan menatap Rian dengan penuh kasih sayang. "Nak," suaranya hampir tak terdengar. "Perasaan itu bukan salahmu. Itu mungkin sebuah perasaan yang muncul karena kita berdua saling mengisi kekosongan yang ada dalam hati. Tapi kita harus menerima kenyataan bahwa itu adalah perasaan yang tidak seharusnya ada. Kita harus belajar untuk melepaskannya. Aku akan selalu mencintaimu, tetapi sebagai ibu, aku harus mengajarkanmu untuk memahami batasan." Rian terdiam, seolah-olah kata-kata ibunya menembus dinding kebingungannya. Ia merasa hancur, tapi juga sedikit lega. Ia tahu bahwa ibunya akan selalu ada untuknya, meskipun kenyataan itu terasa sangat pahit. "Aku tidak tahu bagaimana caranya, Bu," ujar Rian dengan suara yang penuh dengan penyesalan. "Tapi aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku ingin ibu dan aku kembali dekat seperti sebelum-sebelumnya." Nurani meraih tangan Rian dengan lembut, menggenggamnya erat. "Kita akan kembali, Nak. Kita akan melangkah bersama. Waktu dan kesabaran yang akan membantu kita melepaskan perasaan ini. Kita harus percaya bahwa meskipun perasaan itu ada, kita tetap bisa menjadi lebih baik." Di luar rumah, hujan masih turun tanpa henti. Namun, meskipun langit tampak mendung, Nurani merasa ada secercah cahaya yang mulai muncul di dalam hatinya. Ini adalah awal dari pemulihan mereka, meski jalan yang harus mereka tempuh masih panjang dan penuh dengan tantangan. Namun, bersama-sama, mereka akan menemukan cara untuk menghadapi kenyataan dan kembali saling mencintai, seperti dulu. Minggu-minggu setelah percakapan yang menegangkan itu berjalan dengan lambat, namun penuh dengan usaha untuk memperbaiki hubungan yang teruji. Nurani dan Rian mulai menjalani hari-hari mereka dengan penuh hati-hati, mencoba mengembalikan kedamaian yang sempat terganggu oleh perasaan yang tak bisa dijelaskan. Walaupun perasaan yang dulu mengguncang mereka berdua tak bisa sepenuhnya hilang, mereka mulai belajar untuk hidup dengan kenyataan tersebut. Nurani tahu bahwa ini bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka berdua harus menghadapi perasaan yang tumbuh di antara mereka dengan kesabaran dan pengertian. Setiap kali Nurani merasa hatinya terperangkap dalam kebingungannya, ia akan menatap Rian dan mengingatkan dirinya bahwa ini adalah anak laki-lakinya, yang dulu ia besarkan dengan penuh kasih sayang. Perasaan yang terbangun di antara mereka adalah sesuatu yang kompleks dan sulit dimengerti, tetapi Nurani bertekad untuk menjadikan ini pelajaran, bukan sebuah beban. Rian pun berusaha keras untuk memahami perasaan yang telah muncul dalam dirinya. Ia mengakui bahwa rasa canggung dan bingung itu adalah bagian dari perjalanan emosional yang harus ia lalui. Setiap kali ia merasa ragu, ia akan berbicara dengan ibunya, membuka diri tentang perasaan yang sering kali datang begitu mendalam. Mereka tidak lagi menutupi segala sesuatunya, dan meskipun ada rasa takut dan penyesalan, mereka berdua tahu bahwa komunikasi adalah cara terbaik untuk mengatasi keraguan yang terus menghantui. Pada suatu sore yang cerah, ketika matahari mulai meredup di balik langit yang berwarna jingga, Nurani dan Rian duduk di teras depan rumah, menikmati secangkir teh bersama. Hujan yang sebelumnya sering mengguyur, kini digantikan dengan udara yang segar dan tenang. Rumah itu, yang dulunya terasa begitu kosong dan sunyi, kini dipenuhi dengan suara tawa yang ringan. "Bu, aku merasa kita sudah lebih baik ya?" tanya Rian dengan senyum tipis. Ia menatap ibunya dengan mata yang kini terlihat lebih damai, meski terkadang ada kilatan keraguan yang masih ada di sana. Nurani mengangguk pelan, matanya menatap jauh ke arah langit yang mulai gelap. "Iya, Nak. Walaupun kita tidak bisa mengubah masa lalu, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Setiap langkah yang kita ambil, meski kecil, adalah bagian dari pemulihan kita." Rian menggenggam tangan ibunya dengan lembut, merasakan kehangatan yang selama ini hilang. "Aku menyesal, Bu, kalau selama ini aku membuatmu khawatir. Aku hanya bingung dengan perasaanku sendiri. Tapi aku sudah mulai mengerti sekarang. Kita harus saling memberi ruang dan belajar menerima kenyataan." Nurani tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Tidak ada yang harus disesali, Nak. Setiap perasaan yang kita rasakan adalah bagian dari proses tumbuh dan berkembang. Yang penting adalah kita belajar dari itu dan terus berjalan bersama." Mereka terdiam sejenak, menikmati kedamaian yang kini perlahan kembali mengisi ruang di rumah itu. Mereka tidak lagi merasa terasing satu sama lain, meskipun mereka tahu bahwa ada perasaan-perasaan yang tetap perlu mereka hadapi. Namun, bersama-sama, mereka merasa lebih kuat. Suatu hari,
Ketika pagi terasa begitu cerah, Nurani duduk di meja makan sambil memandangi Rian yang sedang duduk di seberangnya. Mereka berbicara tentang banyak hal, mulai dari pekerjaan Rian yang kini semakin berkembang hingga rencana-rencana masa depan yang mereka impikan bersama. Tawa ringan kembali terdengar di rumah itu, dan Nurani merasa meskipun hidup mereka tidak pernah sempurna, mereka bisa menemukan kedamaian dengan saling mendukung.